Di tengah dinamika politik dan hukum nasional, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memberikan amnesti terhadap 1.178 orang. Pemberian amnesti itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang pemberian amnesti yang ditandatangani pada 1 Agustus 2025. Seribuan warga yang menerima pengampunan itu termasuk kasus makar di Papua hingga tokoh politik ternama. Lantas, siapa saja yang menerima pengampunan dari Presiden Prabowo? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita rinci terlebih dahulu kategori narapidana yang menerima amnesti dari Prabowo. Pemberian amnesti ini berdasarkan Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 17 Tahun 2025 yang diteken pada 1 Agustus 2025. Yang pertama, ada pengguna narkotika sebanyak 1.017 orang. Kedua, makar tanpa senjata ada 6 orang. Kemudian penghinaan terhadap presiden 4 orang. Berikutnya, narapidana berkebutuhan khusus ODGJ 78 orang, sakit paliatif 16 orang, disabilitas intelektual 1 orang, napi berusia lebih dari 70 tahun ada 55 orang, dan terakhir, tindak pidana korupsi 1 orang. Sementara itu, lokasi napi yang menerima amnesti tersebar dari Sumatera hingga Papua. Rinciannya yakni 617 orang di Sumatera, 187 orang di Jawa, 148 orang di Kalimantan, dan 132 orang di Sulawesi. Kemudian 81 orang di Bali dan Nusa Tenggara, serta 13 orang di Maluku dan Papua. Lalu, berdasarkan gender, napi laki-laki yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo ada 1.109 orang dan perempuan ada 69 orang. Sebanyak 1.017 narapidana kasus narkoba menjadi salah satu dari penerima amnesti Presiden Prabowo. Mereka yang terpilih itu dinilai memenuhi aspek kemanusiaan, administratif, serta dijamin tidak dikenakan biaya apapun. Berikut beberapa penerima amnesti dari kasus narkotika yang telah terangkum. Tholib, narapidana kasus narkoba yang divonis 2 tahun penjara di rumah tahanan Salatiga, menjadi salah satu dari seribuan orang yang mendapatkan amnesti. Tholib mengaku sangat bersyukur atas program pengampunan dari Presiden dan berjanji akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Selain Tholib, ada 5 napi di Rutan Salatiga yang mendapatkan amnesti serupa. Kemudian di Rutan Kelas 2B Sumeneb, Jawa Timur, sebanyak 7 narapidana kasus narkotika juga mendapatkan amnesti. Suasana haru menyelimuti rutan saat pintu dibuka dan keluarga napi menyambut mereka dengan pelukan dan air mata. Selanjutnya ada 2 warga binaan pemasyarakatan di Rutan 2B Kebumen yang juga mendapat amnesti dari Prabowo. Saat proses pembebasan, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Kebumen memberikan imbauan kepada kedua napi agar senantiasa taat terhadap hukum dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebanyak 5 terpidana kasus narkotika dan obat terlarang, serta rokok ilegal menerima amnesti dari Presiden Prabowo. Lalu ada 8 warga binaan Rutan Kelas 2B Aceh yang turut menerima amnesti dari Presiden Prabowo. Pesan yang sama juga diberikan kepada para penerima amnesti agar mereka bisa berkontribusi positif bagi keluarga dan tidak mengulangi pelanggaran hukum. Mayoritas napi yang menerima amnesti merupakan pengguna narkotika yang dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Selain kasus narkotika, amnesti juga diberikan terhadap 6 narapidana kasus makar tanpa senjata di Papua. Keenam narapidana itu yakni Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, pemberian amnesti itu merupakan simbol untuk menyatukan bangsa. Melalui amnesti ini, Prabowo dinilai ingin mengajak seluruh kekuatan elemen politik, baik tokoh hingga tokoh masyarakat bisa bersatu. Kemudian, ada satu orang yang mendapatkan amnesti dari kasus tindak pidana korupsi adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto bisa menghirup udara bebas usai kepres amnesti dari Presiden terbit dan diserahkan ke KPK. Usai dibebaskan, Hasto pun menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebanyak 4 orang kasus penghinaan presiden juga mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Salah satunya Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur merupakan terpidana kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait kasus ini, Pengadilan Negeri Kota Surakarta menjatuhi hukuman 6 tahun penjara. Ia telah keluar dari penjara karena mendapat pembebasan bersyarat pada 27 April lalu dan pada 1 Agustus 2025, Gus Nur mendapat amnesti dari Prabowo. Lalu ada Zulianus Paunganan atau Ongen yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terkait penghinaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Zulianus dijerat dengan pasal 4 ayat 1A dan E Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ia juga dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atas perbuatannya, Julianus diancam hukuman penjara minimal 6 tahun atau maksimal 12 tahun serta denda minimal 250 juta atau 6 miliar rupiah. Amnesti dari Presiden juga diberikan terhadap 150 napi berkebutuhan khusus. Ratusan napi itu meliputi 78 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, 16 orang penderita paliatif, 1 orang disabilitas intelektual, serta 55 orang berusia lebih dari 70 tahun. Berikut beberapa dari narapidana berkebutuhan khusus yang mendapat amnesti Prabowo. 3 orang narapidana di NTT mendapat amnesti dari Presiden karena menderita sakit keras. 2 orang di lapas kelas 2A Waingapu dan 1 orang dari lapas perempuan kelas 2 Kupang. Sebanyak 8 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibebaskan pada Minggu 3 Agustus 2025 usai menerima amnesti. Mereka yang dibebaskan itu karena telah berusia di atas 70 tahun. Di Sumatera Selatan, sebanyak 27 warga binaan juga bebas usai menerima amnesti. Dari puluhan narapidana itu, beberapa di antaranya juga mengalami gangguan jiwa, menderita penyakit paliatif, dan berusia di atas 70 tahun. Selanjutnya, ada terpidana kasus pembunuhan berencana Andi Andoyo yang juga mendapat pengampunan karena menderita skizofrenia paranoid. Pemberian amnesti terhadap Andi dilakukan usai pihak Rutan Salemba mengetahui kondisi kejiwaan Andi yang disebut mengalami gangguan jiwa berat berdasarkan pemeriksaan psikiatri. Andi pun direkomendasikan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Amnesti juga diberikan terhadap narapidana pencurian motor di Rutan Kelas 2B Bangkalan, Jawa Timur, MS, yang mengidap gangguan jiwa. Melalui amnesti, pihak keluarga MS diharapkan bisa memberikan bantuan pemulihan kondisi mentalnya dan tidak mengulangi perbuatannya. Keputusan pemberian amnesti terhadap 1000-an orang oleh Presiden Prabowo
dinilai menjadi babak baru dalam wacana keadilan dan rekonsiliasi di Indonesia. Pemberian pengampunan ini diharapkan bisa menjadi langkah hukum untuk menjaga keutuhan NKRI. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.